Halo teman-teman, di video kali ini kita sekarang mau ngebahas memilih bahan rancu yang baik, teman-teman. Jadi aku bakal nyerokin beberapa contoh rancu yang ada di kolom RR. Eh, Paling nggak teman-teman bisa kebayang nanti kalau rancu yang baik tuh memilihnya kurvanya tuh seperti apa. Terus sama nanti mungkin di video kita tambah ini kali ya, eh, pembahasan selain struktur rancu yang bagusnya seperti apa, sama detail kerapian-kerapiannya mungkin aku mau bahas kalian eh, biar tahu perbandingan kenapa bukan di rancu aja ya berlaku untuk jenis-jenis ikan yang lain, kenapa akhirnya bisa ada kategori mengenai perbedaan grade dari fancy, fancy biasa, fancy rapi, sampai ke show quality. Nah, nih teman-teman, ini aku udah masukin yang menurut menurut aku ya teman-teman, sekali lagi menurut dari versi kacamata RR gitu. Jadi ada 3 ekor rancu di sini yang mungkin aku bisa ngejelasin di sini ada perbedaan kualitas dan kerapian yang tadi aku bilang. Nah, mungkin dari pertama aku mau ngejelasin dulu dari ketiga ikan ini teman-teman yang mungkin aku bisa nyatakan shockless tuh yang ini teman-teman. Nah, ini aku nyatakan dulu grade-nya, nanti detailnya aku jelasin lagi ya. Nah, ini yang aku bilang masuknya ke fancy. Nah, dua ini sebenarnya plus minus lah, bisa dibilang fancy rapi atau dikategorikan fancy juga bisa. Nah, cuman nanti itu tinggal kita timbang-timbang masalah minusnya itu mayor atau minor aja sih teman-teman. Nah, sekarang kita pembahasan kenapa aku bilang ini menjadi patokan shockless karena aku pengen memberikan contoh ikan yang memang strukturnya tuh udah enak ya teman-teman. Jadi pertama kali kalau rancu tuh kan kita memang fokus tuh di kurva teman-teman. Jadi kurvanya itu memang dia ngebusur bagus gitu ya, setengah lingkaran. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat memang kurvanya mulus ya dari depan sampai belakang tuh mulus gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dari segi kurva, kita bahas dari segi kurva dulu. Kalau kita beralih ke saudaranya, kalau teman-teman bisa lihat kan di sini ada patahan tuh teman-teman. Nah, di sini kan ada patahan. Nah, sebetulnya kalau yang patahan memang ada di jalur seperti ini teman-teman, aku masih belum bisa menyatakan dia untuk menjadi fancy biasa juga aku nggak bisa. Makanya aku sebenarnya masih mengkategorikan dia tuh di fancy rapi. Karena dari segi kerapihannya, dari ekornya, itu juga ekornya bagus teman-teman. Dia nggak lebar sebelah, nggak jinjit, nggak tinggi sebelah. Dia cuman masih ngegeradak nih di atas nih. Nah sebetulnya kalau misalkan kita rawat dengan baik, kita grooming dengan baik, kasih makan yang cukup, kita juga maintenance di rumahnya juga baik. Kadangkala ketika dia tambah bulky, tambah gendut, nanti tulangan yang agak bolong ini tuh juga eh, akan ngisi teman-teman. Jadi nanti dia akan mulus dengan sendirinya. Nah, cuman mungkin aku di sini nggak bisa ngasih contoh untuk kurva yang apa ya, yang kurva yang mungkin aku sudah nyatakan eh, tidak bagus gitu untuk rancu, karena aku memang nggak ada contohnya nih teman-teman. Tapi paling aku bisa jelasin tuh kadang dia tuh bentuknya tuh nggak ngebusur gini teman-teman. Kadang dia tuh bentuknya tuh ya kayak pestol gitu, nge-L, atau di belakangnya di sini juga ada patahan di belakangnya. Jadi pada saat dia mulus di sini dia sempat ngeberhenti dulu lah gitu di sini. Nanti baru turun tulangannya, nanti baru lanjut lagi ke sini. Nah, itu kan yang bisa dibilang kalau mau digendutin pun karena bentukan tulangnya memang sudah mengunci seperti itu, jadi mau digedein juga nggak akan bisa nutup teman-teman kalau yang model-model kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara ke yang temannya lagi, kalau misalkan secara overall ikan ini bagus teman-teman, bagus banget lah gitu aku bisa bilang.
Karena dia juga dari struktur kurvanya juga mulus banget. Nah, cuman kenapa aku akhirnya menyatakan dia masuknya ke fancy rapi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau perhatikan kan di sini kan ekornya agak lebar sebelah tuh teman-teman ya. Tuh, ekornya kan lebar sebelah. Nah, makanya aku menyatakan dia tidak bisa mendapat julukan showclass lah gitu, walaupun minusnya tuh tipis seperti ini. Cuman kalau teman-teman nanti ada yang tanya lagi, eh Om Renner gitu, misalnya kok kalau cuman minus sedikit kayak gitu, apa kadang di kontes juga ada yang bisa menang juga kalau minus-minusnya ada jinjit sedikit atau lebar sebelah. Nah, sebenarnya balik lagi teman-teman, itu sebenarnya balik ke penjual atau breeder masing-masing. Sebetulnya memang aku sendiri juga mengakui bahwa ikan bagus atau ikan showclass itu tidak mutlak 100% tuh sempurna, teman-teman. Cuman memang kalau misalkan aku itu banyak dari teman-teman juga sama mungkin ya. Memang walaupun ada minus-minus yang hampir nggak kelihatan, tapi kita memang ngomong dulu gitu ke customer kan, memang ini ada minus sedikit, bla 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 gitu. Nah, cuman ketika kita merawat ikan itu dengan baik, sampai ikan itu bisa sampai bulky, sampai bagus, kadang pada saat di kontes pun minus-minus itu memang kita belajar banyak di arena pun juri-juri itu memberikan ada toleransi gitu, tingkat toleransi yang dimana ketika ikan itu memang strukturnya udah bagus banget, terus keproporsionalannya juga bagus, dan ternyata dia punya minus cuman sedikit gitu teman-teman, kayak misalkan jinjitnya tuh katakanlah satu ruas gitu teman-teman, jadi ekornya tuh lebih lebih tinggi gitu teman-teman, harusnya kan dia sejajar seperti ini, nah dia tuh agak agak lebih tinggi sebelah lah gitu, nah tapi ternyata jinjit sebelahnya juga masih bisa dikatakan tuh minor lah gitu, sedikit. Nah, lebarnya pun seperti kayak gitu. Jadi kalau kita tadi sudah membahas jinjitnya, dari yang lebar tadi yang kita bilang di sini, itu kan lebarnya kan juga sebetulnya cuma sedikit gitu teman-teman. Jadi pada saat di kontes itu menjadi pertimbangan juri juga, ketika dia punya minus minor seperti ini, melihat lawannya yang mungkin minusnya lebih banyak, nah, mungkin karena memang tidak ada lawannya lagi, akhirnya walaupun minusnya dia lebar sebelah sedikit, tapi dia masih bisa masuk juara teman-teman. Jadi balik lagi sebenarnya pada saat kalau misalnya kita bicara ke kontes, kita balik lagi melihat lawan yang ada gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk membicara tadi mungkin ke detail masalah detail gitu teman-teman ya. Tadi aku juga lupa nambahin kalau misalnya anal teman-teman, tadi kan kita udah bahas ekor, kita maju ke depan nih bahas ke anal. Nah, anal itu kebetulan yang ada di contoh di sini kan analnya dua teman-teman. Nah, kalau kita udah bahas anal, yang kedua ini, yang baik dan benar itu analnya eh, panjang dan lebarnya juga sama nih teman-teman nih. Tuh, kan dilihat ukurannya juga sama teman-teman ya. Ukurannya sama. Nah, tuh. Nah, kalau yang dibilang tidak bagusnya seperti apa? Nah, ketika dia dua teman-teman, dari salah satunya itu nggak boleh ada yang ngelipet lah gitu. Misalkan atau kecil sebelah, yang satunya gede, yang satunya kecil. Atau yang satunya panjangnya segini, yang satunya panjangnya segini gitu. Nah, itu kalau bisa mencari yang memang ya walaupun kadang beda berapa inci gitu teman-teman, cuman paling nggak sama lah gitu. Nah, ketika ini ada contohnya dua kebetulan kan, kalau misalnya anal satunya gimana Om? Anal satu juga nggak masalah. Tapi yang pasti kalau anal satu itu harus center di tengah. Dia tidak boleh tumbuh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi dia memang kalau anal satu harus center di tengah. Jadi anal satu itu memang bukan jadi suatu masalah teman-teman. Selama dia ada di tengah. Nah, kalau untuk yang lain, teman-teman sih udah tahu semua ya. Dari sisi kelengkapan juga harus ada sirip dayungnya lengkap, sirip di perutnya juga dua lengkap. Nah, sisanya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya lagi, terus kalau untuk eh, keindahan si ikan tersebut baiknya seperti apa gitu misalnya. Nah, kita membahas tadi kan kita udah lihat kalau rancu itu kan ya kurvanya ngebusur teman-teman ya. Nah, kembali lagi kalau misalkan kita melihat dari kerapihan badan, balik-balik lagi sebenarnya kita masuk ke yang namanya itu proporsional, teman-teman. Kita masuk ke proporsional. Jadi yang dimaksud proporsional itu seperti apa? Jadi ekor, belakang, badan,
tengah sama kepala depan itu harus 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 proporsional gitu teman-teman ukurannya. Memang aku bukan orang yang dari dulu fasih dalam memberikan presentasi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang otodidak yang ngelihatnya pas aja gitu di mata. Jadi aku tuh nggak bisa melihat maksudnya ini harus berapa persen, berapa persen, berapa persen. Intinya kalau aku badannya misalkan dia punya badan segini teman-teman. Paling nggak ukuran ekornya itu bisa menopang besarnya si badan ini. Kepalanya pun seperti itu. Nah kalau teman-teman di sini kan dari ukuran ekornya, badannya sama kepalanya kan pas gitu loh teman-teman. Nah sekarang kalau teman-teman bayangin, ketika dia punya badan seperti ini, dia punya besar kepala seperti ini, kalau ekornya kekecilan kan juga nggak bagus gitu teman-teman. Dan begitu pun juga sebaliknya, ketika ekornya segini, badannya juga kekecilan, palanya juga mungkin gedenya segini kan juga kelihatannya kayak kurang pas gitu teman-teman. Atau sebaliknya lagi di kepala, ukuran ekornya juga segini, badannya segini gini, tapi kepalanya tuh kegedean, itu kan juga over teman-teman. Jadi ketika memilih ikan yang benar itu, menurut aku size ekor, badan, dan kepala itu proporsional teman-teman. Ngelihatnya tuh enak lah gitu maksudnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pembahasan kali ini untuk detail masalah body, kerapihan, detail. Mudah-mudahan teman-teman dari penjelasan kali ini untuk memilih sedikit tips dari RR mengenai pemilihan rancu yang baik, teman-teman bisa mencerna, bisa uh, dimengerti lah dari penjelasannya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari RR. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Thank you.